case study yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, buatlah iJournal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Kedua, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Buatlah iJournal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Sudah disebutkan dalam soal bahwa PT Afaf melakukan akuisisi seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada tanggal 1 Januari 2020, sehingga iJournal pada buku PT Afaf pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu investasi pada PT Farva pada kas senilai 300 juta. Setelah itu, jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Selama tahun berjalan, PT Farva melaporkan perolehan laba neto sebesar 75 juta yang dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. PT Afaf selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan PT Farva berdasarkan metode ekuitas, yaitu jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Investasi pada PT Farva pada bagian laba atas PT Farva senilai 75 juta. Selanjutnya, setelah itu PT Farva mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 20 juta. PT Afaf sebagai entitas yang memiliki PT Farva mencatat transaksi penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 30 Desember 2020, kas pada investasi pada PT Farva senilai 20 juta. Sebelum membuat kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi tahun 2020. Perhitungan nilai buku tahun 2020. Saldo pada 1 Januari 2020 PT Afaf terdapat 300 juta rupiah yang terdiri dari saham biasa 200 juta rupiah dan saldo laba 100 juta rupiah. Kemudian PT Afaf menghasilkan 75 juta rupiah yang membuat saldo laba meningkat. Lalu PT Afaf membagikan dividen 20 juta rupiah yang membuat saldo laba berkurang. Kemudian untuk saldo pada 31 Desember 2020 PT Afaf terdapat 355 juta rupiah yang terdiri dari saham biasa 200 juta rupiah dan saldo laba 155 juta rupiah. Selanjutnya membuat jurnal eliminasi untuk konsolidasi laporan keuangan. Lalu untuk jurnal eliminasi yang pertama itu ada saham biasa PT Farva senilai 200 juta rupiah di debit. Kemudian saldo laba PT Farva berada di debit dengan senilai 100 juta rupiah. Lalu ada bagian laba atas PT Farva senilai 75 juta rupiah. Kemudian ada dividen diumumkan senilai 20 juta rupiah di kredit dan investasi pada PT Farva senilai 355 juta rupiah di kredit. Jurnal eliminasi ini bertujuan untuk menghilangkan saldo investasi dan akun-akun ekuitas terkait dalam laporan keuangan konsolidasi sehingga tidak terjadi penggandaan. Selanjutnya mengerjakan kertas konsolidasi 2020. Yang pertama pada laporan laba rugi. Pada akun penjualan,
PT AFA mencatat sebesar 800 juta, sedangkan PT Farva mencatat sebesar 250 juta. Hasil konsolidasiannya menjadi 1.050 miliar. Pada akun beban pokok penjualan, PT AFA mencatat sebesar 200 juta, sedangkan PT Farva mencatat sebesar 125 juta. Hasil konsolidasiannya sebesar 325 juta. Pada akun beban penyusutan, PT AFAF mencatat 50 juta, sedangkan PT Farva mencatat 10 juta. Hasil konsolidasiannya sebesar 60 juta. Pada akun beban administrasi dan penjualan, PT AFA mencatat 225 juta, sedangkan PT Farva mencatat 40 juta. Hasil konsolidasiannya sebesar 265 juta. Pada bagian laba dari PT Farva mencatat 75 juta, lalu dieliminasi pada jurnal eliminasi sebesar 75 juta. Kenapa harus dieliminasi atau dihapus? Karena dalam laporan konsolidasi kita sudah langsung menjumlahkan seluruh pendapatan dan beban PT Farva. Jadi kalau bagian laba ini tidak dihilangkan, laba anak akan terhitung 2 kali. Dan selanjutnya pada hasil konsolidasinya menjadi 0 karena sudah dieliminasi. Selanjutnya total dari laba neto konsolidasinya PT AFAF sebesar 400 juta, sedangkan PT Farva sebesar 75 juta. Lalu tadi eliminasi pada debit sebesar 75 juta dan total konsolidasian adalah 400 juta. Selanjutnya pada laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal PT AFAF mencatat sebesar 225 juta, sedangkan PT Farva mencatat 100 juta. Lalu dieliminasi pada jurnal eliminasi sebesar 100 juta. Dan hasil dari konsolidasinya menghasilkan sebesar 225 juta. Selanjutnya pada akun laba neto, PT AFA mencatat 400 juta dan PT Farva mencatat sebesar 75 juta. Lalu dieliminasi pada jurnal eliminasi sebesar 75 juta dan hasil dari konsolidasinya menjadi 400 juta. Jadi total yang dihapus pada debit eliminasi yaitu 100 juta ditambah 75 juta, totalnya menjadi sebesar 175 juta. Kenapa? Karena dalam konsolidasi saldo laba yang dihitung hanya saldo laba induk yaitu PT AFAF, bukan saldo laba anak. Selanjutnya pada akun dividen, PT AFA mencatat sebesar 100 juta, sedangkan PT Farva mencatat sebesar 20 juta. Lalu dieliminasi pada kredit sebesar 20 juta. Jadi hasil konsolidasinya menghasilkan sebesar 100 juta. Kenapa harus dieliminasi? Karena itu sudah tercatat di PT AFA sebagai pendapatan. Nah, dalam laporan konsolidasi ini tidak boleh muncul karena secara grup itu hanya perpindahan di dalam grup. Jadi saldo laba akhir pada PT AFA sebesar 525 juta, sedangkan PT Farva sebesar 155 juta. Lalu pada jurnal eliminasi di debit sebesar 175 juta, sedangkan di kredit sebesar 20 juta. Lalu total konsolidasinya adalah sebesar 525 juta. Pada laporan posisi keuangan di mana menjumlahkan seluruh aset dan menjumlahkan liabilitas serta ekuitas yang terdapat pada neraca saldo. Yang pertama pada akun kas dari PT AFA senilai 130 juta dan PT Farva senilai 80 juta, maka memperoleh hasil konsolidasian senilai 210 juta. Yang kedua ada akun piutang usaha pada PT AFA senilai 165 juta dan PT Farva senilai 65 juta, maka memperoleh hasil konsolidasian senilai 230 juta. Yang ketiga ada akun persediaan pada PT AFA senilai 200 juta dan Farva senilai 75 juta,
maka menghasilkan konsolidasian senilai 275 juta. Yang keempat, ada akun investasi pada PT Farva yang dimana PT Afaf senilai 355 juta dan terdapat jurnal eliminasi di kredit senilai 355 juta. Dan itu mengurangi hasil investasi pada PT Farva. Jadi total konsolidasian itu tidak ada atau nol. Selanjutnya yang kelima ada akun tanah. Pada PT Afaf itu senilai 200 juta dan PT Farva senilai 100 juta dan menghasilkan nilai konsolidasian senilai 300 juta. Yang keenam itu ada bangunan dan peralatan pada PT Afaf senilai 700 juta dan pada PT Farva senilai 200 juta. Sehingga hasil konsolidasian itu senilai 900 juta. Yang terakhir pada akun akumulasi penyusutan pada PT Afaf senilai minus 450 juta dan pada PT Farva senilai minus 200 juta. Sedangkan hasil konsolidasian yaitu senilai minus 470 juta. Kita akan menghitung total aset. Total aset pada Afaf senilai 1 miliar 300 juta, sedangkan pada total aset PT Farva senilai 500 juta dan jurnal eliminasi di kredit senilai 355 juta. Total aset pada konsolidasian senilai 1 miliar 455 juta. Selanjutnya menjumlahkan liabilitas. Yang pertama ada akun utang usaha pada PT Afaf senilai 75 juta dan PT Farva senilai 60 juta sehingga memperoleh konsolidasian senilai 135 juta. Selanjutnya ada akun utang obligasi pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farva senilai 85 juta sehingga memperoleh konsolidasian senilai 285 juta. Selanjutnya ada akun saham biasa pada PT Afaf senilai 500 juta dan pada PT Farva senilai 200 juta. Terdapat jurnal eliminasi di debit senilai 200 juta dan mengurangi saham biasa dari kedua perusahaan tersebut sehingga menghasilkan konsolidasian saham biasa senilai 500 juta. Selanjutnya ada akun saham laba pada PT Afaf senilai 525 juta dan pada PT Farva senilai 155 juta dan terdapat jurnal konsolidasian eliminasi di debit senilai 175 juta dan di kredit senilai 20 juta. Sehingga menghasilkan konsolidasian senilai 525 juta dan memperoleh hasil total liabilitas dan ekuitas dari PT Afaf senilai 1 miliar 300 juta dan pada PT Farva senilai 500 juta. Total jurnal eliminasi dari liabilitas dan ekuitas di debit senilai 375 juta dan di kredit senilai 20 juta. Dan memperoleh hasil konsolidasian liabilitas dan ekuitasnya senilai 1 miliar 445 juta.